Teringat aku dalam sunyi saat ini, Natal sungguh berbeda. Ada kisah cerita cinta di masa kecil. Dan untuk pemirsa Metro TV, sepenggal cerita indah ingin saya hadirkan dalam menyambut Natal yang sungguh indah. Pada suatu hari saya menerima sepucuk surat beramplop kuno, dan setelah saya buka ternyata kalimat pertamanya adalah, "Siana, teman kecilku. Masih ingatkah kamu denganku? Aku adalah Erna, teman bermain sepeda, teman kita bercengkrama, teman kita bercanda tawa, dan sekarang kukirimkan sepucuk surat untukmu, Ana Avanti, yang aku kenal dari sebuah buku inspirasi Katolik di mana tertera namamu, Ana Avanti." Di suatu malam Natal, aku menemui teman kecilku Erna yang sekarang aku panggil Suster Ansila. Aku terharu karena ada jeruji kayu yang memisahkan antara aku dan sahabat kecilku. Erna atau Suster Ansila bercerita panjang tentang pilihan hidupnya, bahwa dia memenuhi panggilan Tuhan membiara di sebuah pertapaan Karmel di Lembang. Bahkan ketika suster biarawati pertapaan itu dipanggil Tuhan, para suster akan dimakamkan di dalam biara itu. Sekali memilih masuk ke pertapaan dan selamanya akan berada di dalamnya. Jujur, saya kaget. Saya hampir tidak percaya. Tapi saya imani bahwa setiap orang dipanggil Tuhan secara istimewa. Dan sahabat kecilku Erna ternyata telah menjadi seorang Suster Ansila. Sebuah pertemuan yang sangat membekas di hati, sebuah pertemuan persahabatan antara saya yang hidup di dunia luar dan sahabatku Erna yang sekarang saya panggil dengan Suster Ansila, memilih hidup di sebuah pertapaan. Bagi orang awam pasti sulit untuk memahami sebuah panggilan hidup untuk membiara.
apalagi seorang teman kecilku yang tidak pernah terlihat religius sama sekali sejak kita masih sama-sama kanak-kanak, tetapi ada proses yang mendewasakan sehingga pada akhirnya Suster Ansila telah mengasingkan diri dari sebuah dunia yang bersifat duniawi. Sebuah malam Natal yang indah di antara jeruji sebuah pembatas bagi saya dan Suster Ansila, sahabatku. Inilah sebuah pertemuan yang mengisahkan cerita cinta di malam Natal yang indah antara dua sahabat. Kamu di dalam, aku di luar. Masing-masing kita punya panggilan hidup. Aku dipanggil Tuhan untuk melayani sesama. Aku dipakai Tuhan untuk melayani yang miskin, kecil, menderita, tersingkir, dan difabel. Aku memang tidak mendapatkan panggilan hidup sebagai biarawati, tapi ada biara di hatiku selalu. Dan kita bersatu hati dalam sebuah kekuatan doa yang mempersatukan untuk menjadi terang sekecil apapun sinarnya. Di dalam kesunyian, aku bertanya pada diriku, apakah aku layak menyambut Natal? Disinilah saatnya saya meraba hati, menengok kedalaman batin, dan dalam kesunyian inilah saya mengoreksi seluruh apa yang telah saya lakukan, sehingga saya harus membersihkan hati, mempersiapkan Natal yang sebentar lagi akan menyongsong lahirnya Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Pemirsa Metro TV, di balik kisah cerita cinta malam hari ini di bawah lereng Gunung Merbabu, di tempat yang sunyi, tenang, saya ingin berbagi kisah cerita apa saja yang dilakukan oleh para suster-suster di pertapaan dalam menyambut Natal. Saat ini saya berada di sebuah pertapaan Bunda Pemersatu di Gedono, yang merupakan sebuah biara ordo suster-suster terapis yang pada masanya mereka disebut dengan Rubiah. Ada sebuah pintu pembatas yang memisahkan antara kami
yang di luar dan suster-suster pertapaan yang berada di dalam. Bagi seorang awam, sangat sulit memahami hidup sebuah pilihan untuk seseorang memenuhi panggilan Tuhan menjadi seorang biarawati. Menyambut Natal di saat pandemi gak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba hilang gitu, suster. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Natal di saat pandemi itu seperti Natal yang begitu penuh makna, dan bagaimana kemudian suster di pertapaan di dalam untuk memaknai Natal di saat pandemi ini, suster. Mungkin kalau kita tidak bisa kumpul membuat banyak perayaan, juga perayaan besar di gereja, mungkin kita bisa masuk dalam hati dan merasa betapa kita butuh Yesus. Ya. Dan Yesus sebagai harapan di dalam situasi ini. Tuhan tidak selalu ingin kita dalam kegembiraan sampai kita lupa bahwa Tuhan juga hadir dalam penderitaan, begitu, suster? Betul. Dia datang ke dalam penderitaan kita, ya, untuk bersama kita dalam semua kecemasan dan kesusahan, dan supaya kita bisa tahu dia ada, dia beserta kita, dia Emmanuel. Kami hanya berada bersama dengan dia, mendengarkan dia, bersatu hati dalam kesusahannya, dan kami tidak jauh dari perasaan-perasaan umat. Kami bersatu, kami mendoakan terus, merasakan terus apa yang sedang terjadi di mana-mana. Ternyata berada di dalam sebuah pertapaan bukan berarti mereka tidak bisa berbahagia. Kebahagiaan mereka tertangkap mata dan hati saya, dan saya merasa damai. Inilah hidup. Kita boleh memilih sebagai apapun, bagaimanapun, dan dimanapun, serta seperti apapun. Dan ada manusia yang telah dipilih lalu menyerahkan diri sepenuhnya untuk hidup sebagai seorang biarawati, yang kemudian kita melihat kebahagiaan itu ternyata sebuah kebahagiaan yang sangat sederhana. Natal artinya adalah lahir kembali dalam wujud dan hati yang baru. Sebuah hati yang penuh sukacita, sebuah hati yang bisa menuntun langkah dan jalan menuju terang dunia. Saya bahagia melihat kesederhanaan Natal di sebuah pertapaan suster-suster biara di Gedono. Ketika itu saya merasakan ada sesuatu yang terjadi yang menggerakkan saya untuk berangkat ke pertapaan Putri Karmel di Ngadereso, Tumpang, Malang. Saya, Ana Avanti, malam hari ini saya ingin berkisah tentang sebuah cerita cinta dalam perayaan Natal yang penuh keprihatinan. Mari kita bersama
dalam lilin-lilin Natal yang penuh keprihatinan yang dirayakan di pertapaan biarawati yang sungguh menyentuh hati. Suster, kita merayakan Natal ini beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya? Iya Bunda, betul. Ya. Apakah betul Suster bahwa di dalam tidak terdampak pandemi? Ya, pandemi ini sebenarnya dampaknya besar ya bagi kami sebagai religius, biarawati, suster. Kami di sini melayani umat yang datang dengan adanya pandemi sudah hampir 1 tahun. Jadi sejak adanya pandemik sudah diumumkan pertama kali ditemukan kasus itu, kita praktis kegiatan kerohanian, retret, umat yang datang berdoa di sini pun akhirnya kita tutup pintu gerbang pertapaan. Jadi ini salah satu keprihatinan kami bagaimana pelayanan kami kepada umat juga terhambat. Kita rindu membagikan kasih Allah kepada mereka ya. Jadi semua serasa Ya menyakitkan bagi saya, ya. saya pribadi itu sangat menyakitkan karena sentuhan ini tidak ada. Mereka ingin kita menyentuh tangan mereka, mendoakan mereka dengan cara menumpahkan tangan entah di bahu, memberi kekuatan. Itu sesuatu yang menguatkan mereka, tapi sekarang hal itu tidak terjadi karena adanya pandemi ini. ya, banyak orang semakin kesini semakin buruk, tetapi banyak orang juga semakin kesini semakin baik, tapi keadaan tidak semakin membaik. Betul. Karena sudut pandang cara berpikirnya Cara berpikir berbeda ya. beda. Ya. Jadi ini pengalaman iman ya, sekali lagi ya. Jadi kita setelah COVID, jadi memang dari dulu dapur kebun dan dapur rumah Reta itu produksi kue-kue yang umat kesini supaya oleh-oleh dari pertapaan ada. Jadi kita buat itu produksi kue itu dari dulu, kering kentang, keripik-keripik dari dulu. Tapi dengan adanya COVID, tamu tidak ada yang datang, gimana cara pemasarannya kan gitu. Pagi-pagi itu saya doa malam, setelah makan malam biasalah saya sujud di depan sakramen Mahulus, laporan lah tiap hari ke bos pada Yesus. Pagi-pagi Bunda WA saya, pagi setengah 4 lagi. Setengah 4 pagi. Ini jawaban doa saya sebenarnya. Esoknya pagi-pagi subuh Bunda udah WA saya, Suster, apa yang bisa saya bantu di situ? Suster punya produk apa? Wah, oh banyak Bunda. Oke, beri saya yang jualin. Apa saya tidak menangis ini? Doa saya tidak tahu harus bagaimana. Ini sudah ada Bunda yang mau membantu menjualkan itu. Jawaban doa saya buat Yesus bilang, udahlah kalau dia ini udah, jadi saya tidak usah mikir harus jualnya bagaimana. Ini jawaban doa. Jadi yang mau saya sharingkan, usaha saya cuma selangkah, Tuhan membuat berlangkah ribuan langkah ke depannya yang saya tidak bisa pikir secara manusia itu. Dan saya kembali melihat senyum suster di pertapaan itu bahagianya tanpa saya logika. Itu ribuan produk itu mau digimanain, tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Amin. Gitu. Dan semua itu karena kemuliaan Tuhan. Semoga Natal ini membawa damai dan pengharapan untuk senantiasa terus menjadi terang dan bercahaya. Bunda Maria menempati hati kami di dalam keheningan malam, di bawah sinar temaram, di antara lilin-lilin pengharapan. Saya melihat sinar itu terus berbijar, menyala dan tidak pernah padam, seperti cinta Bunda Maria pada putranya yang akan lahir di saat hari Natal. Dan hari Natal itu akan segera tiba.
kami ingin bersama-sama menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat di antara lilin-lilin kecil yang terus bersinar, yang nyalanya akan redup pada saatnya. Pada waktunya, dan waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Selamat Hari Raya Natal. Damai di hatimu, damai di hati kami, damai bagi dunia.